wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Mudah-mudahan hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat jasmani dan rohani kita, dan juga masih diberikan keimanan sehingga kita masih mampu melaksanakan aktivitas kita penuh dengan keikhlasan. Baik anak-anakku semua, hari ini kita akan melanjutkan materi kita, materi pelajaran pendidikan agama Islam, yaitu tepatnya kita akan mempelajari tentang kisah sejarah perjuangan Khulafaur Rasyidin. Ya. Kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW setelah beliau wafat diteruskan oleh para khalifah yang disebut dengan Khulafaur Rasyidin. Dan fokusnya untuk pagi hari ini kita akan membahas tentang khalifah yang pertama, yaitu Abu Bakar Asy-Syiddiq, dan khalifah yang kedua yaitu Umar bin Khattab. Tapi sebelumnya, supaya kita lebih termotivasi kita di dalam mempelajari sejarah ini, ya sejarah ini sangat penting. Ya, bagaimana ungkapan seorang proklamator bangsa kita? Ya, masih ingat atau ada yang sudah tahu? Atau kalau belum tahu, Bapak ingatkan, atau Bapak pasti tahu. Bung Karno pernah menyatakan ada istilah jas merah, yaitu jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Ya, itu konteksnya tentang sejarah keindonesiaan. Artinya bagaimana pentingnya untuk membangun sejarah bangsa Indonesia itu adalah kita perlu melihat sejarahnya. Nah sekarang juga sama. Ketika kita akan mempertahankan eksistensi Islam, maka kita juga harus tahu tentang sejarah, ya, sejarah masa lalu. Ya. Nah, kita harus tahu tentang sejarah Islam. Nah kita sekarang akan membahas tentang sejarah Khulafaur Rasyidin, yaitu khalifah pertama dan kedua. Oke. Yang pertama, ada yang tahu? Khalifah yang pertama siapa? Oke, pasti kalian sudah tahu, ya. Khalifah pengganti Rasulullah setelah wafat Rasulullah adalah Abu Bakar Asy-Syiddiq. Ya. Nah, Abu Bakar Asy-Syiddiq ini siapa? Ya. Abu Bakar Asy-Syiddiq ini lahir, ya, tepatnya di sini pada tahun 573 Masehi atau 2 tahun setelah Rasulullah lahir. Jadi beliau itu usianya tidak jauh berbeda dengan Rasulullah. Rasulullah lahir ketika tahun 571, sedangkan Abu Bakar Siddiq itu lahir pada tahun 573 Masehi. Jadi beliau ini adalah merupakan teman dekat, teman sejak kecil, teman bermain Nabi Muhammad SAW. Kemudian, ya beliau ini adalah merupakan orang yang terlahir dari keluarga yang terhormat, ya. Nah, dan beliau itu dilahirkan sama di Mekah seperti Rasulullah SAW, dan nama awalnya adalah Abdullah ibnu Abu Quhafah, ya. Ia mendapat gelar Asy-Syiddiq, ya. Setelah Rasulullah melakukan perjalanan Isra Mi'raj, ya. Jadi beliau punya gelar Abu Bakar Asy-Syiddiq. Asy-Syiddiq itu adalah orang yang membenarkan, karena dia selalu berkata benar, selalu membenarkan apapun dikatakan oleh Rasulullah SAW. Salah satunya adalah Abu Bakar Asy-Syiddiq membenarkan peristiwa Isra Mi'raj yang dialami oleh Rasulullah SAW ketika Rasulullah naik berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit Sidratul Muntaha, itu selama 1 malam. Artinya hanya sepertiga malam, tidak sampai 1 malam, ya. Kemudian ketika kembali ke bumi, Rasulullah menyampaikan berita ini kepada orang-orang di Mekah waktu itu, ya. Nah, ketika Abu Bakar Siddiq, ya, Abu Bakar ditanya tentang proses Isra Mi'raj ini, maka beliau menyatakan lebih dari itu pun, bahkan lebih aneh dari itu pun, ya, dia akan percaya dan yakin kalau itu yang melakukan adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ya. Mohon maaf, ini dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, ya. Jadi beliau akan mengatakan, saya akan percaya, akan yakin, ya, apapun yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian
Abu Bakar Siddiq ini menggantikan Nabi Muhammad SAW setelah Nabi Muhammad wafat. Jadi beliau adalah khalifah yang pertama, dan beliau ini adalah orang yang sangat berjuang menegakkan Islam, dan beliau adalah orang yang sangat sederhana. Bagaimana kesederhanaannya? Beliau adalah orang yang sangat baik, ya. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana tentang kisah kesederhanaan, kisah tentang bagaimana sifat-sifat Abu Bakar Siddiq ini, coba kita lihat dulu tayangan video berikut ini. Gaji Khalifah Abu Bakar. Abu Bakar menjadi khalifah menggantikan posisi Nabi setelah Nabi wafat. Ketika ia diangkat sebagai khalifah, Abu Bakar memberikan pidato di depan kaum muslimin. Ia mengatakan bahwa, "Wahai kaum muslimin, taatilah saya selama saya taat terhadap perintah Allah. Namun kalian tidak perlu mentaati perintah ketika saya menyimpang dari perintah Allah." Selama kurang lebih 2 tahun, Abu Bakar memimpin umat Islam. Pada 6 bulan pertama masa jabatannya, Abu Bakar tidak menerima gaji karena kas Baitul Mal digunakan untuk mencukupi kebutuhan umat. Sehingga untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, setiap hari Abu Bakar membawa gulungan pakaian yang ia jual di Pasar Baqi, Madinah. Suatu pagi, ketika Abu Bakar akan berjualan ke pasar, ia bertemu dengan Umar bin Khattab. Sahabat Umar heran dengan kumpulan kain yang dibawa Abu Bakar. Kemudian bertanya, "Mau kemana, wahai Khalifah Abu Bakar?" Sambil tersenyum, Abu Bakar pun menjawab pertanyaan Umar, "Mau berdagang ke pasar." Umar yang belum ngerti pun melanjutkan pertanyaannya, "Jika engkau sibuk berdagang, lalu bagaimana nasib umat, wahai Khalifah?" Sambil menunjuk kain yang dibawanya, Abu Bakar berkata, "Jika aku tidak berdagang, lalu bagaimana aku harus mencukupi kebutuhan keluargaku?" Mendengar perkataan Abu Bakar, Umar memutuskan untuk mengajaknya menuju Baitul Mal. "Sudah, kalau gitu, engkau ikut bersama saya menuju Baitul Mal. Di sana engkau akan bertemu dengan Abu Ubaidah Al-Jarrah. Biar dia saja yang menentukan berapa jumlah gaji yang engkau terima sebagai khalifah." Setelah di Baitul Mal, Abu Ubaidah bersama Umar bin Khattab memutuskan untuk memberikan Abu Bakar gaji sebanyak 6.000 dirham per tahun. Dengan gaji itu, Abu Bakar mencukupi kebutuhan keluarganya. Selama menjadi khalifah, Abu Bakar secara rutin mendapat gajinya dari Baitul Mal. Namun setelah ia sakit, Abu Bakar meminta kepada anaknya yaitu Aisyah untuk mengembalikan semua gaji yang ia terima dari Baitul Mal. Tidak lama setelah itu, Abu Bakar wafat. Ia tidak meninggalkan dinar maupun dirham. Semua uang yang ia miliki sudah ia sedekahkan demi kemaslahatan umat. Abu Bakar hanya meninggalkan seekor unta perah dan sebuah mangkuk, yang seperti pesan Abu Bakar agar Aisyah memberikan mangkuk tersebut kepada khalifah selanjutnya, yaitu Umar bin Khattab. Abu Bakar patut menjadi contoh teladan para pemimpin umat Islam dalam hal kesederhanaan. Umar bin Khattab pun mendoakan, semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan kebaikan kepada Abu Bakar beserta keluarganya. Ya, bagaimana? Setelah kalian melihat tayangan video tersebut, mungkin kalian akan lebih tahu ya tentang bagaimana sifat-sifat Abu Bakar Siddiq ini, ya, yang merupakan khalifah yang sangat luar biasa, ya. Maka pantaslah beliau ini menjadi khalifah yang merupakan pilihan umat Islam pada waktu itu. Kemudian pada masa Abu Bakar Siddiq ini, ya, pada masa Abu Bakar Siddiq ini beliau di dalam menjalankan kekhalifahannya, di dalam kekhalifahannya itu banyak sekali tantangan. Karena setelah beliau wafat, ya beliau ketika setelah Nabi Muhammad wafat, itu banyak terjadi gejolak pada umat Islam, terutama ada banyak orang-orang yang murtad atau orang yang keluar dari Islam. Nah, kemudian ada orang-orang yang mengakui sebagai nabi palsu.
Maka fokus di dalam perjuangan Khalifah Abu Bakar Siddiq ini adalah memberantas orang-orang yang murtad, memberantas orang-orang yang mengaku sebagai nabi palsu. Bahkan ada yang tidak mau lagi berzakat, maka itu diperbaiki oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi beliau sih sempat melakukan ekspansi atau melakukan perluasan wilayah ke beberapa wilayah, tapi beliau juga belum sempat lebih maksimal memperluas wilayah itu. Maka beliau tadi fokus kepada perjuangan untuk memberantas nabi palsu, memberantas orang-orang yang murtad, ya. Sebelum beliau melakukan secara maksimal perluasan wilayah, beliau akhirnya wafat, ya. Beliau hanya sekitar 2 tahun menjadi khalifah. Tapi walaupun sebentar, banyak pencapaian pada masa Abu Bakar Siddiq ini, ya. Boleh kalian lihat, ya, pencapaian di masa Abu Bakar Siddiq ini. Pertama, ya, beliau itu membudayakan musyawarah, ya, atau membudayakan segala sesuatu dengan musyawarah secara demokratis, ya, dalam pemerintahannya. Kemudian yang kedua, beliau menumbuhkan loyalitas umat Islam, ya, dan tentara pemerintah yang memberi dukungan atas semua kebijakan khalifah, ya. Kemudian yang ketiga, membudayakan musyawarah dalam menyikapi setiap masalah yang timbul. Yang keempat, beliau membangun pemerintah yang tertib di pusat dan di daerah. Kemudian beliau membangun militer yang disiplin dan tangguh di medan tempur. Dan beliau juga menyusun mushaf Al-Quran. Ini berdasarkan usulan dari Umar bin Khattab, ya, walaupun asalnya menolak, tapi pada masanya berusaha mengawali untuk menyusun Al-Quran, karena pada waktu itu banyak sahabat-sahabat Rasul yang hafal Al-Quran, banyak yang berguguran. Maka beliau menerima usulan Umar bin Khattab untuk mengumpulkan Al-Quran, ya. Kemudian yang selanjutnya, mensejahterakan rakyat secara adil, ya, dengan membangun Baitul Mal serta memberdayakan zakat, infak, ya, dan ghanimah dan jizyah, ya. Pada masa Abu Bakar Siddiq banyak disibukkan dengan pemberantasan orang-orang yang murtad dan nabi palsu. Tapi ketika zaman Abu Umar bin Khattab, itu beliau lebih fokus bagaimana memperluas Islam, ya. Sehingga pada masa Umar bin Khattab ini banyak perluasan penaklukan. Penaklukan yang pertama yang sangat terkenal adalah penaklukan bangsa Persia, ya. Dan ketika menaklukkan Persia ini, Umar bin Khattab memberikan kepercayaan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, sebagai panglimanya, ya. Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah seorang pejuang yang sangat gigih, yang kemudian bisa menaklukkan Persia, ya, sampai betul-betul pengaruh Persia itu tidak lagi berpengaruh, ya, bahkan sampai sekarang, ya. Kemudian penaklukan yang kedua adalah penaklukan bangsa Romawi, ya. Bangsa Romawi itu juga adalah bangsa yang sangat besar, ya. Jadi dulu itu ada Persia dan Romawi, ya. Tadi Persia sudah ditaklukkan, kemudian Romawi ditaklukkan juga, ya. Itu menaklukkan ke daerah Syam, ya. Sehingga wilayah-wilayah Jazirah Arab itu hampir semua dikuasai oleh Islam, ya. Dan kemudian juga beliau juga banyak menaklukkan juga daerah Mesir, ya. Kemudian penaklukan yang ketiga juga adalah penaklukan Baitul Maqdis, ya. Jadi Baitul Maqdis ini adalah yang sekarang Palestina atau beradanya Masjid Aqsa, ya. Waktu itu sudah lama memang Masjid Aqsa atau Baitul Maqdis ini dikuasai oleh bangsa orang Nasrani, ya. Kemudian pada pemerintahan Umar bin Khattab inilah maka Islam dapat menguasai Baitul Maqdis, ya. Sehingga
Islam semakin meluas, semakin berjaya di situ. Ya. Sekarang kita akan membahas tentang khalifah yang kedua. Ada yang tahu siapa khalifah pengganti dari Abu Bakar Siddiq? Ya, pasti kalian sudah baca ya, atau kalian sudah mengetahui siapa khalifah yang kedua, yaitu ya Umar bin Khattab ya. Nah, jadi pengganti Abu Bakar Siddiq adalah Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab ini lahir ya setelah 4 tahun Rasulullah lahir. Jadi bedanya, kalau tadi Abu Bakar bedanya 2 tahun, kalau Umar bin Khattab bedanya 4 tahun ya. Tapi Umar bin Khattab ini berbeda dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kalau Umar bin Khattab itu masuk Islamnya 5 tahun setelah hijrah ke Madinah ya. Nah, Umar bin Khattab ini tadi asalnya ya, dia adalah orang yang sangat benci dengan Islam ya, termasuk benci dengan Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan Umar bin Khattab ini adalah orang yang sangat pemberani ya, sehingga Umar bin Khattab ini adalah orang yang sangat ditakuti oleh setiap orang ya. Termasuk waktu itu ketika Rasulullah berjuang menyebarkan Islam ya, hal yang sangat ditakuti oleh berat oleh orang muslim waktu itu adalah Umar bin Khattab. Sampai-sampai pernah Nabi Muhammad SAW itu berdoa, ya Allah, kuatkanlah Islam ini dengan Umar bin Khattab ya, atau disebut dengan dan Abu Jahal ya. Tapi akhirnya yang ternyata yang masuk Islam adalah Umar bin Khattab. Tetapi ketika ketika Umar bin Khattab ini menjadi seorang khalifah ya, sifat kerasnya ini justru adalah menjadikan, atau sifat pemberani ini menjadikan Islam semakin kuat ya, Islam semakin kokoh ya. Tetapi di balik itu Umar bin Khattab punya sifat yang lembut, punya sifat yang sederhana. Di balik hati sikapnya yang tegas ya, yang keras, itu beliau punya sifat-sifat yang baik, hatinya yang lembut ya, kemudian bagaimana dia sangat sederhana ya. Walaupun dia seorang khalifah, dia tetap sederhana. Nah, untuk lebih jelasnya ya, coba kita perhatikan dulu video yang akan ditampilkan ini. Di kalangan para sahabat dan orang-orang dekatnya, Umar dikenal sebagai sosok pemimpin yang sangat sederhana dan sangat bersahaja. Hal itu tercermin dari pernyataannya ketika ia menolak pemberian para sahabat karibnya berupa budak perempuan untuk membantu tugas-tugas rumah tangganya. Umar berkata, "Tidak pantas Amirul Mukminin memiliki seorang budak perempuan. Itu tidak halal baginya. Sesungguhnya ia adalah harta milik Allah. Tidak ada harta Allah yang halal bagi Umar selain 2 setel pakaian, setelan untuk musim dingin dan setelan untuk musim panas. Dan aku tidak pernah memakai pakaian itu untuk berhaji atau umroh. Adapun makananku dan keluargaku sama dengan makanan orang Quraisy, dari kelas yang tidak terlalu kaya dan tidak terlalu miskin. Selebihnya aku hanyalah seorang lelaki dari kaum muslimin." Umar mendidik keluarganya untuk bersahaja. Ketika ia datang ke rumah salah seorang anaknya yang bernama Ashim, Umar melihatnya sedang makan daging. Umar bertanya, "Apa ini? Aku ingin sekali makan dengan daging." Jawab Ashim, "Apakah setiap makanan yang kau inginkan akan kau makan?" Sergah Umar. Sungguh, seseorang dianggap sebagai pemboros jika ia selalu menuruti apa yang diinginkannya. Imbuh Umar. Bahkan Umar mengharuskan para pejabatnya untuk bersikap sederhana dan bersahaja. Jika Umar mengangkat seorang pejabat negara, ia menuliskan kontrak politik. Isinya sang pejabat tidak boleh hidup di atas standar masyarakat umum, baik kendaraan, pakaian, maupun makanan.
Umar memegang jabatan khalifah, yaitu pemimpin tertinggi umat Islam, berdasarkan wasiat dari Abu Bakar Asy-Siddiq pada tahun 13 Hijriah. Di masa pemerintahannya, Umar banyak menaklukkan kota-kota besar di beberapa negara di benua Asia dan Afrika, seperti kota Himsyok, Aleppo, Antokia di Suriah, Basrah, dan Kufah di Irak, Tobariyah di Yordania, dan beberapa kota lainnya di Mesir, Libya, dan Maroko. Jasa-jasa Umar bin Khattab untuk kaum muslimin sangat banyak. Ia telah menetapkan dan menuliskan penanggalan Islam yang kita kenal sekarang dengan penanggalan Hijriah. Ia juga yang mendirikan Baitul Mal, yaitu lembaga tempat pengumpulan dana-dana kas negara. Umar membangun kota-kota besar seperti Kufah, Basrah, Jazirah, Syam, Mausil, dan mengangkat para hakim di sana, serta melengkapinya dengan kantor-kantor administrasi. Pada masa Umar bin Khattab ini banyak perluasan penaklukan. Penaklukan yang pertama yang sangat terkenal adalah penaklukan bangsa Persia, ya. Dan ketika menaklukkan Persia ini, Umar bin Khattab memberikan kepercayaan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, sebagai panglimanya, ya. Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah seorang pejuang yang sangat gigih, yang kemudian bisa menaklukkan Persia, ya, sampai betul-betul pengaruh Persia itu tidak lagi berpengaruh, ya, sampai sekarang, ya. Kemudian penaklukan yang kedua adalah penaklukan bangsa Romawi, ya. Bangsa Romawi itu juga adalah bangsa yang sangat besar, ya. Jadi dulu itu ada Persia dan Romawi, ya. Tadi Persia sudah ditaklukkan, kemudian Romawi ditaklukkan juga, ya. Itu menaklukkan ke daerah Syam, ya. Sehingga wilayah-wilayah Jazirah Arab itu hampir semua dikuasai oleh Islam, ya. Dan kemudian juga beliau juga banyak menaklukkan juga daerah Mesir, ya. Kemudian penaklukan yang ketiga juga adalah penaklukan Baitul Maqdis, ya. Jadi Baitul Maqdis ini adalah yang sekarang Palestina atau beradanya Masjid Aqsa, ya. Waktu itu sudah lama memang Masjid Aqsa atau Baitul Maqdis ini dikuasai oleh bangsa orang Nasrani, ya. Kemudian pada pemerintahan Umar bin Khattab inilah maka Islam dapat menguasai Baitul Maqdis, ya. Sehingga Islam semakin meluas, semakin berjaya di situ. Selain penaklukan yang dilakukan oleh Umar bin Khattab juga banyak melakukan inovasi baru, ya. Beliau banyak melakukan manajemen pemerintahan dengan baik, ya. Pertama, yang dilakukan oleh Umar bin Khattab adalah memperluas Masjid Nabawi, karena kapasitas umat Islam itu semakin banyak, maka perlu membuat kapasitas masjid itu lebih luas lagi, sehingga Masjid Nabawi lebih luas. Kemudian pada zaman beliau juga ada pertama kali dibuat sistem pos, jadi sistem surat menyurat. Jadi kalau misalkan sekarang ada pos, itu sudah awal ketika zaman Umar bin Khattab. Jadi ketika surat menyurat itu dilakukan melalui pos. Kemudian apalagi yang dilakukan oleh Umar bin Khattab adalah membuat penjara khusus bagi siapa? Bagi mereka-mereka yang melakukan kriminal, ya. Jadi mereka yang didapati melakukan suatu kejahatan maka diberikan tempat atau dipenjarakan di tempat khusus. Nah, kemudian juga pada pemerintahannya beliau membuat peraturan-peraturan di dalam staf pemerintahannya. Beliau menentukan bagaimana masa pensiunnya, kemudian beliau juga bagaimana prosedur pengangkatan staf-staf kenegaraan waktu itu beliau susun dengan rapi, ya, sehingga pemerintahan beliau itu dilakukan dengan prosedur yang baik, dengan prosedur yang tertata sampai orang tersebut pensiun. Kemudian juga pada zaman beliau juga dibangun kota-kota baru. Ada kota Basrah, ada kota Fustat yang ada di Mesir, menjadi kota-kota yang baru muncul ketika pada
zaman kekuasaan Khalifah Umar bin Khattab ini. Jadi banyak sekali kemajuan-kemajuan yang dilakukan oleh Umar bin Khattab yang mungkin bisa dijadikan acuan atau panduan kita di zaman sekarang ini. Jadi itu ya tentang Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab. Dan nanti kalian bisa mentelaah kembali apa yang kita sampaikan, kemudian video yang ditayangkan, dan kemudian nanti silahkan kalian lakukan mengerjakan soal-soal yang atau berdiskusi tentang apa yang Bapak sampaikan itu ya. Terima kasih. Dan mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ini bermanfaat dan bisa memberikan penjelasan sebaik mungkin tentang kisah Khulafaur Rasyidin, khususnya tentang Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab. Terima kasih ya. Lupa tutup ya, semoga Allah memberikan keberkahan ya kepada kita semua, memberikan ilmu yang baik kepada kita, menjadi penutup ilmu kita. Assalamualaikum